Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Anis Fauzi dari Pemuda Gaptek Channel. Hari ini saya akan membahas contoh soal TIU CPNS dan pembahasan terbaru, teman-teman. Jadi setelah teman-teman mengikuti video ini, teman-teman akan mengetahui contoh-contoh soal TIU CPNS dan pembahasannya versi terbaru, teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol like ya, dan nanti berikan komen, dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Langsung saja kita akan membedah ya contoh soal TIU CPNS dan pembahasan terbaru. Bagian yang pertama. Ya, kita awali dengan sebuah quotes dari Anthony Robbins yang mengatakan bahwa bertemunya persiapan dan kesempatan membuahkan hasil yang kita sebut dengan keberuntungan. Langsung saja, di sini nanti ada 30 contoh soal yang berisi contoh-contoh soal TIU CPNS ya, dan pembahasannya terbaru ya. Jadi di sini adalah contoh soal di bidang verbal, teman-teman. TIU bidang verbal dalam hal ini adalah sinonim ya. Di sini ada kata artifisial ya. Jadi artifisial itu sama dengan apakah alami, campuran, murni, buatan, atau pabrikan. Nah, untuk bisa menjawab soal pada sinonim, maka kita harus menggunakan beberapa pengetahuan ya, teman-teman ya. Dalam hal ini kita bisa menggunakan contoh-contoh kalimat yang sering kita dengar sehari-hari. Artifisial ya, mungkin yang lagi ngetren di sini adalah artificial intelligence ya, yang artinya adalah kecerdasan buatan ya. Berarti artificial itu adalah buatan. Jadi jawabannya adalah D ya, teman-teman. Jadi semakin banyak kita mendengarkan informasi ya, membaca berita, kemudian mengikuti update-update video terbaru ya, tidak menutup kemungkinan akan menambah kosakata kita ya, sehingga akan lebih sukses lagi di dalam menjawab soal TIU CPNS khususnya bagian sinonim ya. Kemudian yang kedua ya, panorama. Panorama itu sama dengan ya pemandangan ya, cukup jelas, jadi tidak perlu kita panjang lebarkan. Jadi panorama itu adalah sama dengan pemandangan ya. Ini soal sinonim, teman-teman. Kemudian nomor 3 ya, elaborasi. Apakah itu penyusunan dalil, pendadaran, penjelasan terperinci, kontrak kerja, penugasan untuk kerja, dan lain-lain ya. Kalau teman-teman ya kepepet sekali tidak bisa menjawab, maka teman-teman bisa menggunakan sarana ya yang kita sebut dengan kamus online ya bahasa Indonesia, KBBI online, teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan itu KBBI online ya. Ini konteksnya adalah belajar ya, kalau pas waktu tes tidak bisa digunakan. Jadi kalau memang benar-benar mentok ya, maka kita menggunakan yang namanya KBBI online, teman-teman. Kita akan praktekkan tadi elaborasi ya. Ya, pertama masuk google.com, kemudian cari atau ketik KBBI online ya, kemudian kita pilih yang punyanya Kemendikbud saja ya. Nah, ini ya. Kita ketikkan di sini adalah misalkan elaborasi ya. Ya, kita enter atau kita klik search-nya. Nah, di sini ada yaitu penggarapan secara tekun dan cermat ya. Nah, ini kata artinya, teman-teman. Penggarapan secara tekun dan cermat. Kira-kira di opsi ini yang mendekati yang mana gitu ya. Elaborasi ya, jadi adalah penggarapan secara cermat tadi ya, teman-teman ya. Penggarapan secara tekun dan cermat ya, berarti ada kata kuncinya tekun dan cermat, penggarapan ya. Kalau tekun dan cermat yaitu penyusunan dalil ya, ini kurang pas. Pendadaran ini juga kurang pas. Kemudian penjelasan secara terperinci ya. Ya, kemungkinannya yang mendekati ini ya yang C ini ya, teman-teman. Ini jawabannya adalah yang C. Penjelasan secara terperinci yang ini adalah apa tadi? Cermat ya. Ya ini ya, secara tekun dan cermat. Penggarapan secara tekun dan cermat. Penggarapan secara tekun dan cermat. Ya, berarti itu adalah terperinci. Penjelasan secara terperinci. Kalau kontrak kerja bukan, penugasan untuk kerja juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kemudian nomor 4 ini adalah antonim ya. Antonim itu adalah lawan makna kata. Lawan makna kata ya. Jadi maknanya apa, nanti lawannya, counternya itu apa, maka tandanya ini silang, teman-teman. Amar ya. Kalau amar itu
biasanya kita mendengar adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya adalah kita sebuah anjuran atau perintah untuk melaksanakan ma'ruf ya. Ma'ruf itu artinya kebaikan, kemudian nahi mungkar itu adalah sebuah larangan untuk kita melakukan keburukan kan gitu ya teman-teman. Jadi amar itu adalah perintah ya. Amar itu adalah perintah. Jadi lawan katanya perintah berarti adalah perintah itu kan yang harus dilakukan ya. Berarti lawan katanya adalah yang harus dijauhi, yaitu adalah larangan. Jadi jawabannya adalah larangan. Oke ya teman-teman, tidak perlu kita panjang lebarkan. Kemudian nomor 5 kita masih soal di jenis antonim ya. Adiluhung. Adiluhung itu ini sudah ngetren di kalau orang Jawa mungkin sudah tidak asing ya. Adiluhung itu artinya adalah mulia. Adiluhung itu artinya mulia teman-teman. Adiluhung artinya adalah mulia ya. Mulia atau agung ya, atau tinggi ya, atau tinggi sama. Berarti lawan katanya adalah hina ya. Hina. Kalau kaya bukan, berani bukan. Nah, tinggi dan mulia ini mirip ya, atau mempunyai makna hampir sama, tapi lawan maknanya adiluhung berarti adalah hina, karena adiluhung maknanya adalah mulia atau agung ya, atau tinggi. Kemudian kita lanjutkan nomor 6, daif ya. Daif ya, ini mungkin kita juga sering mendengar ya, kalau di istilah Islam ya mungkin kita adalah hadis yang daif ya. Ini berasal dari kata serapan ya. Daif itu artinya adalah lemah ya, hadis yang riwayatnya lemah. Ini untuk yang umat Islam ya. Daif ini artinya adalah lemah. Jadi lawan kata lemah adalah kuat ya. Lawan katanya adalah kuat. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi nomor 1, 2, 3 itu adalah sinonim, 4, 5, 6 adalah antonim ya. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah analogi ya teman-teman. Tinggi dalam itu analog dengan awan dan apa gitu ya. Tinggi itu di atas ya, kemudian dalam itu masuk ke dalam ya. Berarti kalau awan itu tinggi, berarti semakin ke dalam itu nanti ketemunya apa ya? Apakah matahari? Tidak. Pohon? Tidak ya. Minyak tanah bisa jadi di bawah juga bisa ya, cuman belum tentu karena tidak setiap tempat ada minyak tanahnya. Jadi ini belum tentu. Tiang listrik bukan ya. Ya, yang paling tepat adalah batu-batuan ya, karena di lapisan bumi ya itu isinya semakin ke dalam adalah batu-batuan. Jadi kalau minyak tanah ini belum tentu ada ya. Tidak semua tempat ada minyak tanahnya. Oke, kita lanjutkan nomor 8, kemeja kancing ya. Jadi kemeja itu ditutup dengan kancing. Berarti rumah ya, ini kan kemeja kancing. Kemeja itu ditutup dengan menggunakan kancing. Berarti kata kuncinya adalah ditutup ya. Kemudian rumah ya berarti ditutup dengan apa ya? Dengan atap? Tidak ya. Tepatnya adalah pintu ya, sebagai keluar masuknya. Jadi dipakai tidaknya sebuah kemeja itu kan menggunakan kancing, tapi kalau rumah itu berarti menggunakan pintu ya. Kemudian nomor 9 ya, rokok asbak ya. Asbak ini adalah tempat untuk menaruh rokok ya, berarti rokok ditaruh di asbak, berarti air ditaruh di ya ember ya. Nah, yang paling tepat ember. Kalau selang bukan, pancur bukan ya. Keran itu keluar masuknya ya. Selokan juga bukan ya. Selokan ini adalah saluran. Ini juga keran, ini juga termasuk jenisnya saluran. Pancur ini juga saluran ya. Selang juga saluran. Yang wadah itu adalah ember. Jadi ya teman-teman, jadi soal nomor 1 sampai 9 ini adalah tentang verbal teman-teman. Jadi semakin banyak pengetahuan verbal kita ya, itu semakin memudahkan kita untuk menyelesaikan soal TIU ya, jenis kecerdasan verbal ya. Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan verbal? Yaitu dengan membaca banyak informasi, mendengarkan berita ya, kemudian kita juga banyak update informasi terbaru sehingga nanti muncul istilah-istilah baru yang mampu memperkaya kosakata kita. Jadi teman-teman. Kemudian kita lanjutkan nomor 10 ya. Ini adalah tentang kecerdasan numerik ya. Jadi soal TIU ini di bidang kecerdasan numerik jenisnya apa, kita lihat ya. Diketahui selisih panjang rusuk dari dua kubus adalah 3 cm, sementara selisih luas permukaannya adalah 240 cm persegi.
Panjang rusuk kubus yang lebih besar adalah titik-titik ya. Jadi di sini termasuk masuknya geometri ini ya. Ini masuk materi geometri ruang teman-teman. Sebentar saya ganti warnanya ya. Ya, ini termasuk jenisnya adalah geometri teman-teman ya. Geometri dalam hal ini adalah dimensi 3 atau 3 dimensi ya. Di situ ada kubus ya. Kubus itu berarti bangun datar ya, bangun ruang ya, yang dibentuk oleh persegi kan begitu ya. Diketahui rusuknya kita misalkan R1, kemudian ini R2 ya. Kemudian di situ disebutkan selisihnya adalah 3. Kita anggap R2 yang lebih besar ya. Ya, selisihnya adalah 3. Selisih itu berarti dikurangi ya. Kemudian selisih ya luas permukaan. Jadi luas permukaan kubus, nah ini kubus teman-teman, anggap ini sebuah kubus ya. Jadi permukaannya ini kan semuanya sisinya kan bentuknya persegi. Nah kemudian sisi daripada kubus itu ada 6 ya, sehingga luas permukaannya adalah 6 kali luas persegi ya, berarti sisi kuadrat atau R kuadrat. Nah kemudian di sini ya berarti L2 min L1 ya, luas permukaan kan. Ini berarti 6R2 kuadrat dikurangi 6R1 kuadrat ya. Setelah kita bisa menerjemahkan dalam bahasa matematika, kemudian nanti kita akan selesaikan dalam ya aritmatik ya, secara aritmatik ataupun aljabar. Kemudian di sini selisihnya ya, selisihnya di sini adalah 240, itu sama saja dengan 6R2 kuadrat min 6R1 kuadrat kan begitu ya. Kemudian 240 sama dengan 6 ya, 6 nya dikeluarkan, R2 min R1 ini kuadrat ya. Sehingga dari sini 240 dibagi 6 itu sama dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat kan gitu ya. Nah kemudian di sini 40 itu sama dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat ya. Kita ingat bentuk aljabar ya, A kuadrat min B kuadrat itu sama saja dengan A plus B dikali dengan A min B ya. Kalau di sini 40 berarti di sini kita masukkan ya. Ya, kita kan sudah punya bentuk ini, berarti ini identik dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat sama dengan R2 plus R1 dikali R2 min R1 ya. Kemudian R1 kuadrat min R2 kuadrat itu tadi kan 40 nih teman-teman. Tadi dari sini 40 itu sama saja dengan ya R2 plus R1 ya, ditanyakan. Kemudian R2 min R1 kan 3 ya. R1 min R2 adalah 3, berarti ini dikali 3 teman-teman ya. Berarti dari sini ya nggak muat ya, 40 sama dengan R2 plus R1 ya, 3 nya ini berarti ini kan dikali 3 nih ya, 3 nya membagi 40 ya. Nah ini ya, ini kita dapatkan persamaan 1, padahal kita juga punya R2 min R1 itu sama dengan 3 itu sama saja dengan 3 itu sama saja dengan 9/3 ya teman-teman. Ya, kita eliminasi ya. Nanti dibuka kembali ya. Kita yang ditanyakan adalah panjang rusuk yang lebih besar. Berarti yang kita hitung adalah R2 ya, karena kita asumsikan R2 lebih besar. Berarti kita jumlahkan sehingga di sini 40 tambah 9 49 ya, karena pernya sudah sama berarti 49/3 sama dengan 2R2 ya. Ini R1 min R1 ya, ini dijumlahkan berarti ini habis ya. Berarti atau 0 ya, sisanya adalah R2 ditambah R2, 2R2. Sehingga ya 2R2 itu kan sama dengan 49/3, berarti R2 sama dengan 49/2 dikali 3 adalah 6 ya. Ya, 49 dibagi 6 berarti jawabannya adalah 8, bisa 1 ya. Jadi 8 1/4. Jadi jawabannya adalah 81/6 cm. Itu teman-teman ya, semoga paham ya. Ya, nomor 10 tidak diberikan opsi ya. Caranya begitu. Jadi memang harus banyak latihan dan tidak menutup kemungkinan soalnya juga nanti muncul seperti ini.
ya. Semoga paham. Jika teman-teman belum paham ya, silakan diulang video pada bagian nomor 10 ya. Jika ada yang masih belum paham ya, silakan dituliskan di kolom komentar. Tapi saya doakan semoga teman-teman semuanya paham. Nomor 11 ya, diagonal suatu persegi sama dengan 4. Luas persegi tidak lebih dan tidak kurang dari titik-titik ya. Diagonal. Di sini ada persegi ya, teman-teman. Persegi cirinya apa? Sisinya sama. Kemudian diagonalnya di sini adalah sama dengan 4. Diagonal itu adalah garis yang menghubungkan dari sudut ke sudut. Ini namanya diagonal 1, ini diagonal 2 ya. Diagonal 1 ini, ya, diagonal 2 ini. Diagonalnya adalah 4. Berarti luas persegi tidak lebih dan tidak kurang dari titik-titik ya. Berarti kita cari dulu hubungannya ya. Di sini kan segitiga siku-siku. Berarti kita misalkan di sini adalah S, kita misalkan di sini adalah S ya. Kita menggunakan hukum Pythagoras ya, bahwa ini kita misalkan A ya, ini kita misalkan B ya. Kemudian sisi miringnya di sini adalah C sebagai diagonalnya. Ada teorema Pythagoras mengatakan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan syarat C nya adalah sisi miringnya, kemudian A dan B adalah sisi siku ya. Karena ini sama ya, sisinya sama panjangnya warna persegi, berarti ini S kuadrat ditambah dengan S kuadrat ya, sama dengan 4 kuadrat gitu ya. Berarti 2S kuadrat itu sama dengan 16 ya. S2S kuadrat itu sama dengan 16. Nah, kemudian berarti di sini S kuadrat itu sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. S kuadrat sama dengan 8 ya. Berarti nah ini diagonalnya sama dengan 4. Berarti luas persegi tidak lebih dan tidak kurang ya. Berarti tidak lebih ya. Tidak lebih dan tidak kurang itu berarti artinya apa? Sama dengan yaitu 8 ya. Sama dengan 8. Berarti tidak ada jawaban ya. Nah, berarti jawabannya adalah E. Tidak ada jawaban yang benar. Artinya luas persegi itu tidak lebih dan tidak kurang, artinya adalah sama dengan. Berarti S kuadrat kan 8. Berarti luas sama dengan 8 ya. Nah, berarti tidak ada jawaban yang benar. Nomor 12, diketahui pembilang dari suatu bilangan pecahan ditambah 3 maka nilainya sepertiga. Namun jika penyebut pada bilangan tersebut dikurangi 3 maka nilainya adalah 1/6. Bilangan pecahan yang dimaksud adalah titik-titik. Jadi kita misalkan pecahan tersebut adalah A per B ya. Kemudian jika A per B ya, suatu pecahan bilangan ditambah pembilang ya. Jadi yang atas ini namanya pembilang dan ini namanya apa? Penyebut ya. Kemudian A ditambah dengan 3 dibagi dengan B itu sama dengan 1/3. Kemudian ya, kalau penyebutnya itu dikurangi 3 maka nilainya 1/6. B-3 sama dengan 1/6. Jadi kita selesaikan teman-teman ya. Coba ini bagaimana caranya ya. Berarti kita lakukan perkalian silang ya. Jadi nih 3 dikali A plus 3 sama dengan B kali 1 B ya. Berarti di sini 3A plus 9 sama dengan B. Berarti 3A min B sama dengan min 9. Paham ya? Kemudian ini juga dilakukan perkalian silang sehingga ya, perkalian silang ini kali ini berarti A kali 6 6A ya. Kemudian B min 3 kali 1 berarti utuh min B min 3. Berarti di sini 6A min B sama dengan min 3. Nah, berarti kita masukkan di sini 6A min B sama dengan min 3. Ini persamaan 1, persamaan 2 kita eliminasi ya. Karena ini sudah sama min B berarti kita kurangi. 3A min 6A berarti min 3A. Ini 0 ya. Min B dikurangi min B ketemu 0. Min 9 dikurangi min 3 berarti ketemu adalah min 6. Berarti A sama dengan ya min 6 per min 3 sama dengan 2. Dengan 2 ketemu A nya adalah 2. Sekarang kita cari B nya ya. Berarti B nya kita masukkan ke salah satu
bentuk ya 3A min B sama dengan kan min 9 persamaan 1 ya, persamaan berapa 1, kemudian A nya kan 2, kita ganti A nya 2, berarti 3 dikali 2 ya dikurangi B sama dengan min 9, berarti min B itu ya sama dengan min 9 dikurangi min 9 dikurangi berapa teman-teman, dikurangi 6 ya, jadi B sama dengan min B sama dengan min 15, ini 6 ya, ini waduh ya teman-teman ya, ini min 9 min 6 ya, min 15 ya, berarti B nya sama dengan min 15 dibagi min 1 berarti 15, berarti A per B ya, A per B sama dengan A nya tadi adalah 2, B nya adalah 15, jawabnya adalah B. Gimana ya, hots ya, hots dan terbaru ya, jadi semua teman-teman paham ya, kalau belum paham diulang pembahasan dari video ini ya, khususnya nomor 12 ya, jika ada yang belum paham silahkan dituliskan di kolom komentar. Nomor 13 ya, sebatang emas murni pada awal tahun berharga Rupiah, pada akhir tahun emas batangan tersebut berharga Rupiah ya, berapa kenaikan harga, jadi ini diasumsikan adalah naik ya, jadi ini awal harganya adalah P, kemudian akhir ya berubah menjadi Q ya, berarti di sini ada selisih ya, selisihnya itu positif karena harga naik ya, kalau harga turun berarti selisihnya negatif, ini harga naik ya, sehingga berapakah kenaikan harga emas batangan kecil dalam suatu pecahan ya, kenaikannya itu berarti ya selisihnya karena ini naik berarti ini lebih besar ya, berarti I min P itu kenaikannya. Jika dinyatakan dalam berapakah kenaikan jika dinyatakan dalam suatu pecahan, berarti kenaikannya ya berarti per modal ya atau per awal ya, berarti per P, jadi I min P dikali dengan P, kalau mau di persentase berarti nanti dikali 100% karena tidak dinyatakan dalam persen ya, berarti hanya ini ya, I min P per P, I min P per P, jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, nomor 14 kita lanjutkan, tetap semangat ya. Sebuah proyek bangunan, terdapat 6 orang pekerja yang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 3 jam, jadi ada 6 orang, yaitu bisa dapat diselesaikan 3 jam. Apabila pada pekerjaan yang sama ya, kata kuncinya di pekerjaan yang sama diselesaikan hanya dengan 5 orang ya, kalau 5 orang itu berapa gitu ya, berapa ya, logikanya begini, kalau pekerjaan sama dilakukan orang banyak, cepat selesai atau tidak cepat selesai ya daripada orang sedikit. Jadi kalau orang 6 itu selesai 3 jam, berarti kalau 5 berarti nanti lebih lama apa lebih cepat? Lebih lama ya, karena hanya 5 orang, berarti logikanya nanti di atas 3 ya, di atas 3, ini semua opsi di atas 3 ya, ini opsi di atas di 3, berarti harus kita hitung. Ini teman-teman jenisnya adalah jenis perbandingan terbalik ya, jadi cara mudahnya adalah langsung saja dikalikan ya, berarti langsung saja, berarti 6 dikali 3 itu sama dengan 5 dikali X gitu ya. Kenapa? Karena sistem ini bekerja dalam pekerjaan yang sama, kalau 6 itu kan 3 jam, kalau 5 berapa ya, berarti tinggal dikalikan, 6 dikali 3 itu 18 sama dengan 5 dikali X, berarti X adalah 18 per 5, ketemunya dapat 3 ya, 15 biasanya berapa tuh 15, berarti 3 ya, 3 dibagi 5 itu adalah sisanya 3, berarti 3 per 5 karena dinyatakan dalam pecahan campuran ya, 18 dibagi 5 itu ketemunya 3 per 5, dapat dari mana ya, 18 dibagi 5 kan 3, ketemunya 15 ya, 18 dikurangi 15 sisa 3 ya. Kalau bingung begini, oke saya coba jelaskan, ini kan 18 per itu sama saja dengan bagi ya, 18 dibagi 5 ini dikali 3 ketemu 15, ini kan 3 ya, 3 ini lebih kecil daripada 5 ya, berarti selesai. Ini namanya apa sih, sisa, ini pembagi ya, berarti adalah ini hasilnya ditulis, berarti 3 ya, sisanya ditulis 3, pembaginya 5 ya, berarti 18 dibagi 5 sama dengan 3 per 5 ya, jawabannya A. Lanjut nomor 15 ya, soal
Mantap ini ya. 6N dikali 5 dikali 6N 5 ya, dikali 7 sama dengan ya 4445 ya. Nilai N pada perkalian di atas lah titik-titik ya. Caranya adalah kita jabarkan dulu nih. Kali 7 ya. 7 dikali 5 itu 35 punya simpanan 3. Padahal di jawaban sudah dikatakan bahwa itu adalah 445 ya. Oke, 5 nya ini sudah terpenuhi ya. Sekarang kita kalikan N dikali 7 ditambah 3 itu belakangnya 4 ya. Jadi N dikali 7 ya, saya tulis 7N ditambah dengan 3 itu belakangnya siapa? 4 kan begitu ya. Ya, kira-kira berapa teman-teman? Kalau misalkan kita masukkan N-nya ya. N-nya ini berarti antara 0 sampai 9 kan begitu ya. Antara 0 sampai 9. Coba kita masukkan N1. Berarti 7 dikali 1 tambah 3 berapa? 10 ya. Berarti tidak masuk karena ini 4 yang diminta. Kalau misalkan 2 ya, berarti 7 dikali 2 tambah 3 berarti 14 tambah 3 17. Ini salah. Kalau N nya 3 ya, berarti 7 dikali 3 tambah 3 berarti berapa? 7 kali 3 21. 21 tambah 3 24 ya. Ini kemungkinannya masuk ya. Ya, kemungkinannya masuk berarti di 3. Sekarang kita kan coba hitung ya. 6 35 coba kita hitung ya. Saya juga baru mengerjakan soal ini teman-teman. 6 35 dikali 7, 5 kali 7 35, simpanannya 3 ya. 7 kali 3 kali 7 21 tambah 3 24 ya, simpanannya 2. Kemudian 6 kali 7 42 tambah 2 44 ya, tepat ya teman-teman. Jadi N nya berapa? N nya sama dengan 3 ya, untuk pengecek. Oke ya, ini 15 ya, 15. Nanti saya akan lanjutkan pada part kedua teman-teman ya, biar pembahasannya tidak terlalu panjang. Jadi ini adalah part 1. Nah, kemudian isinya adalah tentang verbal, kemudian numerik dan juga logika ya. Satu lagi nanti ada bagian figural teman-teman dan spasial ya. Di sini saya sudah membuatkan secara khusus video tentang tipe-tipe soal tes figural ya. Itu ada melanjutkan gambar, pola membedakan gambar, analogi gambar, pola gambar 3 dimensi atau jaring-jaring ya, pola pencerminan gambar, dan juga pola kotak berisi 9 gambar. Semuanya secara lengkap ya sudah saya kupas tuntas ya dalam durasi yang sangat detail ya, dalam durasi yang cukup puas ya untuk teman-teman mempelajari materi ini semuanya ya. Teman-teman dapat menemukannya di kartu pada video ini teman-teman ya. Saya cukupkan dulu, sampai jumpa pada part kedua ya untuk contoh soal TIU dan pembahasan terbaru. Terima kasih sudah menonton channel ini ya, video ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan share video ini ya agar video ini semakin berkembang. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa klik subscribe pada channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi update video terbaru. Saya Anis Fauzi ya, salam hebat ya. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.